Jika batu hanya sekali Nabi ingat sampai belasan tahun, bagaimana dengan umatnya yang tiap hari didoakan oleh Nabi, yang bahkan pada saat Nabi akan wafat, yang Nabi ucapkan adalah ummati, 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 ummati. Lalu umat itu membaca salam kepada Nabi dengan kerinduannya, lalu menangis, lalu kemudian Nabi akan melupakannya? Tidak mungkin, saudara. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha pernah suatu hari didoain oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddamat min dhanbiha wa ma ta'akhkhar. Ya Allah, ampuni Aisyah dosanya Aisyah yang dulu dan yang akan datang. Senangnya Siti Aisyah luar biasa dengan doanya Nabi. Kemerahan wajahnya, terlihat ceria yang luar biasa. Lalu Nabi bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah, ya afarihti ya Aisyah, apakah kamu senang dengan doa saya tadi itu? Siti Aisyah mengatakan, bala ya Rasulullah, saya senang sekali, bagaimana tidak? Doamu mustajab, engkau seorang Nabi, engkau pemimpin para Nabi dan Rasul, lalu mendoakan saya untuk mengampuni dosanya, Allah mengampuni dosa saya, bagaimana saya tidak akan senang? Nabi Muhammad mengatakan dengan pasti kepada Sayyidatuna Aisyah. Lalu kemudian diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah. Lalu kabarnya sampai kepada kita pada malam hari ini. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Innaha da'wati li ummati fi kulli laylah. Sesungguhnya yang aku doakan sekali kepadamu dan kamu senang itu adalah doaku untuk umatku puluhan tahun. Setiap malam aku nangis kepada Allah untuk berdoa terhadap umatku agar mereka diampuni dosanya oleh Allah, dirahmati oleh Allah dan sebagainya. Ini sikap Nabi Muhammad SAW kepada kita. Maka jangan sampai kita sebagai umatnya yang sangat dicintai dan diperhatikan oleh Nabi, lalu kemudian kita menjadi kalah dengan binatang-binatang, kita menjadi kalah dengan bebatuan, kita menjadi kalah dengan kayu-kayu, kita menjadi kalah dengan hal-hal yang sepele dan kita lebih mulia. Di dalam hadis bagaimana para binatang-binatang itu mengenal Nabi Muhammad. Ada unta yang datang berbicara mengadu kepada Nabi Muhammad, ditanggapi oleh Nabi. Ada kijang yang mengadu kepada Nabi, didengarkan, ditanggapi dan dijamin oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan kayu yang tidak bernyawa, kayu yang tidak punya hati, kayu yang tidak punya akal, dia sempat menangis ketika Nabi meninggalkannya sebagai mimbar dan pindah kepada mimbar yang baru. Lalu kemudian di tengah tangisannya yang begitu memilukan di antara sahabat, maka Nabi SAW sedang penting berceramah, menyampaikan perintah-perintah Allah, menyampaikan masalah agama. Mendengar rintihan itu Nabi Muhammad turun dari mimbarnya, lalu menuju kepada kayu yang sudah tidak lagi dipakai, lalu kemudian kayu itu dipeluk oleh Rasul SAW. Dan tangisan itu kemudian berhenti. Sampai kemudian sahabat baru tahu bahwa ternyata rintihan itu datangnya dari kayu. Nabi kemudian bersabda, andai aku tidak memeluknya, maka niscaya dia akan merintih sampai hari kiamat. Saudara yang dirahmati oleh Allah, kayu kenal dengan Nabi. Kayu tidak mau berpisah dengan Nabi. Kayu menderita ketika ditinggalkan oleh Nabi. Padahal ditinggalkannya hanya beberapa meter saja, saudara. Masih ada di Masjid Nabawi kayu tersebut, tetapi kayu itu sudah tidak tahan, tidak sanggup ketika dipisah oleh Nabi Muhammad SAW dalam kedekatan fisiknya. Bagaimana seorang umat Nabi Muhammad kemudian merasa nyaman dirinya tidak terkait dengan Nabi, merasa nyaman hatinya tidak mencintai dan mengingat Nabi, merasa nyaman jasadnya tidak bersolawat satu hari kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kemudian binatang-binatang itu di akhirat nanti akan lebih mulia daripada kita. Jangan sampai kemudian kayu-kayu itu menjadi lebih dekat di akhirat daripada kita terhadap Nabi Muhammad SAW. Berjuanglah, seriuslah dalam berusaha mendekatkan diri kita kepada Rasul SAW, karena sesungguhnya Nabi Muhammad SAW saat kita berjalan menuju kepada Nabi, Nabi akan berlari menuju kepada kita. Karena Nabi SAW diberi terbesar, terbaik dan termulia daripada sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, demi Allah,
Aku lebih mencintai kalian wahai umatku daripada ayah yang paling cinta kepada anaknya. Aku bagi kalian adalah orang tua yang paling mencintai kalian. Cukup satu batu di mana setelah Nabi hijrah ke Madinah, Nabi saat bertemu dengan sahabat-sahabatnya, duduk dengan sahabatnya, bercerita dengan sahabatnya, tiba-tiba sahabat-sahabat bercerita tentang masa lalunya di Mekah. Saat di Mekah, Nabi Muhammad SAW juga ikut menimpali dan bercerita tentang Makkah. Kemudian Nabi SAW mengatakan apa? Wa inni la'adhkuru hajaran yusallimu alayya fi Makkah. Aku ingat, kata Nabi, aku tahu, aku faham, aku masih ingat bentuknya bagaimana sebuah batu pernah mengucapkan salam kepadaku. Sekali batu mengucapkan salam. Batu, saudara, batu. Bukan umat Nabi Muhammad, bukan cucu Nabi Muhammad, bukan ulama Nabi Muhammad, bukan ahli salawat kepada Nabi Muhammad. Batu yang hanya sekali dilewati oleh Nabi, lalu kemudian batu itu mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Nabi menoleh, Nabi melihat. Dan setelah belasan tahun pada saat ada di Madinah, Nabi SAW mengatakan kepada sahabatnya, wa inni la'adhkuru hajaran fi Makkah yusallimu alayya. Aku masih ingat sampai sekarang, di Mekah pernah ada batu yang membacakan salam kepadaku. Bagaimana seandainya jika seperti kita yang membaca salam kepada Rasulullah? Bagaimana seandainya salam itu dibaca dari dalam hati? Bagaimana seandainya di sela-sela kita membaca salam ada permintaan kepada Allah lewat syafaat Nabi Muhammad? Bagaimana seandainya pada saat kita membaca Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh dengan segenap hati kita sampai menangis air mata kita, baik dalam keadaan sendiri ataupun dalam keadaan ramai-ramai, dan itu kita ulangi terus, bukan hanya sekali, mungkin sudah puluhan kali, mungkin ratusan kali, mungkin ribuan kali. Lalu mungkinkah Nabi melupakan kita? Jika batu hanya sekali Nabi ingat sampai belasan tahun, bagaimana dengan umatnya yang tiap hari didoakan oleh Nabi, yang bahkan pada saat Nabi akan wafat, yang Nabi ucapkan adalah ummati, 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 ummati. Lalu umat itu membaca salam kepada Nabi dengan kerinduannya, lalu menangis, lalu kemudian Nabi akan melupakannya? Tidak mungkin, saudara.